Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, juga pemirsa yang mengikuti acara ini melalui rekaman atau melalui siaran langsung mungkin. Ini hari pertama saya duduk di sini setelah Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri. Saya yang rindu Bapak. Rindu lama gak ketemu. Ya, saya mohon maaf ya. Saya tidak terhitung berapa ribu kata yang sudah saya sampaikan di mimbar ini, dan tidak mungkin semuanya itu menyenangkan Bapak, tidak mungkin. Saya manusia biasa, saya bisa khilaf ya. Saya mohon dimaafkan. Demikian juga Bapak Ibu yang mungkin katakan berdosa kepada saya. Contohnya mamanya gini, suwe ini ceramah, saya maafkan, enggak apa-apa. Ceramah tentang itu saja itu, ya sudah saya maafkan. Pokoknya Idul Fitri itu adalah bulan yang suci, sehingga hati kita jangan sampai ada yang masih menyimpan sakit hati. Kasihan Pak, kalau orang enggak Bapak maafkan itu bisa masuk neraka loh Pak. Masa Bapak tega? Masa Bapak tega ada orang masuk neraka karena kita? Tolong dimaafkan. Berat Pak, berat. Kasihan orang yang tidak dimaafkan itu, urusan akhiratnya itu berat. Kita sendiri itu kalau tidak dimaafkan orang, urusannya kan jadi panjang. Jadi panjang. Halo ibu-ibu, Bu, sudah bisa memaafkan semuanya? Loh, insya Allah berarti belum. Hari ini Bu, ini subuh ya, subuh. Mumpung hari ini hari yang terindah dalam hidup kita, Bismillah, kita bersihkan. Ibu-ibu sudah bisa memaafkan semuanya? Pakai kecuali? Soalnya ada yang sudah saya maafkan semuanya Pak, kecuali satu Pak, tekek Pak. Kan kasihan Pak, kalau itu urusannya di akhirat panjang. Masa kita puas Pak melihat orang susah? Masa kita puas? Soal tidak bisa melupakan itu tidak apa-apa. Soal tidak bisa melupakan, manusia kok. Syukur-syukur bisa melupakan, tapi kalau melupakan tidak bisa, tidak apa-apa. Tidak ada perintah untuk melupakan, tidak ada. Memaafkan. Bapak sudah bisa memaafkan semuanya? Tanpa kecuali? Tanpa kecuali? Sungguh Pak ya? Alhamdulillah. Sudah Pak. Hari ini hari yang indah, karena hari ini kita bisa memaafkan semua orang. Tidak mungkin Pak, Bapak tidak ketemu orang yang tidak menjengkelkan, itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Dan kadang-kadang yang menjengkelkan itu bukan orang jauh-jauh Bapak. Orang yang masih punya ikatan keluarga dengan Bapak. Soal warisan, ayo dong. Soal semacam-macam, hutang, soal apa, pokoknya tidak jauh-jauh Pak. Bisa dimaafkan semuanya ya? Alhamdulillah. Soal tidak bisa melupakan tidak apa-apa. Jangankan seorang ahli Pak, ya, Bapak Ibu terhormat ya. Rasulullah sendiri Pak. Coba, siapa pamannya Nabi yang dibunuh di medan perang kemudian dagingnya dimutilasi itu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka sekarang orangnya haji hari ini Pak, itu nanti ketika
Madinah itu mesti dianjurkan, assalamu alayka ya asadallah Hamzah bin Abdul Muthalib, salam untukmu, gitu ya. Iya Pak ya, gitu ya. Salam kan di Madinah tuh. Salam untukmu wahai macannya Allah, karena julukannya Hamzah itu asadallah, macannya Allah. Assalamu alayka ya asadallah Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu salamnya di Madinah gitu. Di samping salam kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar, ya toh, Pak ya. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Salam untukmu wahai penerus kepemimpinan Rasulullah. Assalamu alayka ya Faruq ya man qawiya bikal Islam, ya mudhirul Islam. Salam untukmu wahai Umar yang punya jasa besar untuk mengembangkan Islam. Itu ya mudhirul, ya Faruq, orang yang tegas dalam pendirian. Nah, itu. Lalu ada nanti itu ya asadallah, salam. Ya asadallah wahai macannya Allah. Nah, itu yang membunuh masih ingat namanya, Pak? Oh, bukan, Hindun itu yang mengunyah, Wahsy ya. Itu akhirnya kan masuk Islam. Masuk Islam. Jadi kalau kita ketemu orang yang jelek itu jangan divonis seolah-olah itu akhir dari segalanya. Ya, seorang yang kejam kayak begitu tuh ya masuk Islam. Kita kalau ketemu orang yang kejam jangan dimusuhi, Pak, jangan. Nabi tidak pernah mendoakan jelek kepada orang-orang yang memusuhi, tidak. Sebab bisa saja kan mereka itu berbalik. Khalid bin Walid kurang apa, Pak? Khalid bin Walid itu kurang apa? Dulu kan pada waktu perang Badar, perang Uhud itu kalah itu kan karena strateginya Khalid. Tapi kan kemudian berikutnya Khalid masuk Islam dan menjadi tentara yang punya strategi yang belum tertandingi dalam sejarah. Ahli strategi perang dimanapun, di Rusia, di Jerman, di Amerika nggak ada. Itu strateginya melebihi kehebatan. Khalid memenangkan Islam. Jadi kalau ketemu orang yang jelek-jelek ya didoakan saja, didoakan. Nah, ya. Nah itu masuk Islam ketika mendapat Rasulullah, apa kata Rasulullah? Saya senang kamu masuk Islam, tapi mohon kamu jangan sering-sering ketemu saya ya. Jangan sering-sering ketemu saya ya. Kenapa, Pak? Saya masih ingat betapa kamu itu memutilasi pamanku itu. Jadi Pak, manusia itu, makanya Nabi itu di dalam surat Al-Kahfi itu qul innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia ya seperti sampean semuanya itu loh, Mas. Gitu. Tolong jangan sering ketemu saya. Sebab saya kalau lihat kamu ingat paman saya kan. Tuh. Gus Dur saja itu kurang apa? Menurut saya itu Gus Dur itu orang yang santai, yang gitu aja kok repot gitu ya. Nah itu kan pernah ditanya, Gus, ketika kan Anda presiden, yang ngerecoki sampean itu siapa? Ya itu ini dan ini. Dimaafkan Gus. Ya wes ya, lapo gimana? Lupa Gus. Wah, enggak bisa lupa loh gitu. Itu kelas Gus. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ya ayo dimaafkan semuanya. Kasihan Pak, kasihan. Orang tersiksa di dunia saja kita tidak mentolo, Pak, apalagi di akhirat. Saya tadi jam 2:30 itu membaca, menghayati surat Al-Ghasyiyah itu. Saya baca berkali-kali tafsirnya itu. Masya Allah, Al-Ghasyiyah itu. Nanti suatu saat saya terangkan bagaimana keindahan rangkaian Al-Ghasyiyah itu. Saya pelajari masih beberapa minggu ini ya. Terus kenapa kok ini tiba-tiba bicara ini, kenapa kok bicara gini itu, kok gini rangkaian. Jadi dimaafkan semua Pak ya.
pokoknya saya juga begitu. Wah, ceramahnya Pak Ali kok suwe rek iki ambune apa nih? Lontong wis maafkan semuanya. Ya pokoknya kok kemelinti sok suci, ya sudahlah Pak, saya maafkan semuanya. Saya tidak ingin punya beban dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi pada rakaat pertama itu imam kita yang baik ini menceritakan wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Gini artinya. Jadi sekelompok manusia itu ada yang berani bohong kepada Gusti Allah, itu ada. Nah, Gusti Allah dibohongi itu ada. Lah yang membohongi Nabi juga ada. Iya Pak ya. Lah apalagi membohongi panjenengan. Sama kan gini. Kok tega-tega. Lah ngono Pak ya. Kok tega-teganya membohongi saya gitu. Tapi ya gak ngono ya dibalik. Kon niku sapa? Kok gak boleh dibohongi. Nah, wa yaquluna 'alallahil kadziba hum ya'lamun. Jadi kita ketemu orang-orang yang kadang-kadang membohongi kita. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Agama itu terdiri dari dua. 50% itu perintah mengerjakan, 50% sisanya adalah perintah meninggalkan. Berapa? 50% perintah mengerjakan, 50% meninggalkan. Berat mana Pak? Berat mana yang meninggalkan dengan yang menjalankan? Meninggalkan. Betul ya Pak ya? Betul. Betul Pak? Meninggalkan. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Wahab Asy'arani dalam bukunya Tambihul Mu'tarin itu benar. Jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang taat beragama. Jangan terlalu kagum dengan orang yang one day tenjus. Jangan terlalu kagum kepada orang yang puasanya terus. Jangan terlalu kagum dengan orang yang fikirnya panjang. Jangan terlalu kagum dengan orang yang tahajudnya itu rutin. Tapi kagumlah kamu kepada orang yang membatalkan perbuatan dosa ketika dia mampu melaksanakan dan aman. Betul Pak nggih? Membatalkan sesuatu yang sudah sudah bisa dikerjakan. Tapi tidak jadi. Kalau saya bohong hari ini, bohong sedikit, saya bisa untung 1 miliar. Kalau saya jujur, untung hanya sekitar 100.000. Ayo Pak, Bapak kan ketemu muncul dalil Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Berat Pak, berat. Masya Allah. Nah sekarang saya lanjutkan. Penceramah lebih aman yang mana? Yang memerintahkan yang baik dengan melarang yang tidak baik. Melarang tidak baik itu resikonya banyak Pak. Penjara, dibunuh orang. Iya Pak. Dikirimi kepala babi. Wah Pak, berat. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, kita ketika membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo, artinya apa Pak? Nah, tidak ada daya dan kekuatan ya, itu menurut jenengan. Tapi saya tunjukkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Bapak pernah salam khusus kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tuh orang yang paling cerdas dalam Quran, Pak ya. Pernah enggak Bapak salam kepada beliau? Belum toh? Sekali-kali lah salam. Karena kita diperintahkan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita salam kepada, paling kita jamak begini, sholawat dan salam kepada Rasulullah dan para sahabatnya toh. Nah itu umum ya, khusus yang dulu. Ibnu Mas'ud mengatakan gini Pak, la haula itu artinya tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan yang dosa illallah, kecuali dari Allah, ya Allah. Wala quwwata, nah ini kalau haula itu kepada kemaksiatan, sedangkan kuwata itu kepada ketaatan. Jadi berarti la haula, ayo artinya tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, gitu Pak, kecuali kekuatan dari Allah, gitu ya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, kebaikan, kecuali Allah. Nah itu artinya apa? Selama ini kan kita artikan letter saja toh, itu tidak ada daya. Sebab artinya haula kuwata itu hampir sama. Imam Ghazali mengartikan tidak gitu. Imam Ghazali itu haula itu kekuatan, kemudian kuwata itu kemampuan. Kekuatan tapi tidak mampu ya tidak bisa. Tapi kalau Ibnu Mas'ud saya lebih, dan itu lebih diterima oleh kalangan ulama. La haula wala. Kenapa didahulukan la haula? Iya, karena itu lebih berat. Nah, oleh karena itu Allah mengapresiasi orang yang berhasil membatalkan sesuatu yang dosa itu penghargaannya luar biasa. Ingat, kira-kira ada orang yang besok ketika orang kepanasan dipayungi Gusti Allah, ketika haus dikirimi minuman Allah, ketika lapar diberi makanan Allah. Pada hari kiamat itu adalah ada 7 orang, masih ingat tak? Ada 7 orang tuh Pak. Itu. Satu diantaranya kan ini, hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin ya, ada kitab Riyadhus Shalihin yang terkenal itu ada. Nanti tanyakan Ustaz Soleh Dirhem, itu hafal hadisnya. 7 orang yang besok dipayungi Gusti Allah itu adalah orang yang ini sudah merencanakan itu zina, itu Pak ya, zina. Lalu setelah bertemu itu mengatakan tidak jadi ya Mbak ya, padahal transfer sudah, transfer sudah, CCTV ya sudah tidak ada, wartawan sudah nggak ada, istri ya jauh di sana, itu sama-sama senengnya sudah. Nah, dalam hadis itu begini Pak, seperti agak porno gitu ya. Nah, ketika aku sudah di atas pahanya, Masya Allah, ketika aku di atas pahanya, lalu wanita itu mengatakan, kamu gak takut Gusti Allah Thomas? Lalu ditinggalkan. Wah, ini top ini Pak. Bapak gak boleh nyoba gini Pak. Bapak gak boleh nyoba gini, gak boleh nyoba begini. Itu dihargai Allah sampai seperti itu, sampai doanya itu bisa menggeser batu
gunung ya Pak, itu doanya orang itu, batu gunung yang besar itu bisa digeser dengan doanya ini, saking penghargaannya Allah kepada orang itu sangat besar. Baik, nah sekarang saya ingin menjelaskan tentang ini ya. Ada doa begini, warahmatan indal maut. Pernah nggak mendengar doa itu? Warahmatan indal maut. Artinya apa itu? Berikan aku rahmat ketika proses kematian. Sebab doa itu kan didahului dengan taubatan qoblal maut. Ya Allah, saya mohon, sudahlah sejelek-jelek saya minta nanti menjelang wafat itu saya tobat dan seluruh tobat saya Engkau terima, tobat. Terus yang kedua, warahmatan indal maut. Dirahmati Allah ketika proses kematian. Terus wa maghfiratan ba'dal maut. Ampuni semuanya setelah kematian. Jadi sebelum mati tobat, proses mati rahmat, setelah mati ampunan. Saya melihat hadis itu bingung, karena kalau rahmat proses mati, di belakangnya itu masih ada hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan aku dalam proses kematian. Wah, apa ini ya? Ini proses kematian, saya pikir rahmat maut itu berarti ya smooth lah gitu ya, pokoknya enak lah gitu. Oh ternyata beda. Nah ini saya jelaskan, saya ketemu ayatnya itu. Satu, untuk mengartikan rahmatan indal maut. Ya Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya wafat dalam keadaan wafat yang dirahmati Allah. Penyakit itu banyak Pak gitu. Oh, orang sehat, dia pemain tenis loh Pak, tenis makanya teratur, vitaminnya begini, ada lututnya di sini ada tulang yang kena kanker sedikit. Nah sekarang kankernya itu tiba-tiba dari kanker kaki itu menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu yang sangat cepat. Ya apa ya Pak? Harus kemo setiap 3 minggu sekali. Nah, orang tiba-tiba kanker di otak, padahal orang ini ya happy, ya ibadah, ya banyak sedekah, ya ini Masya Allah. Allah itu kalau memberi itu tanpa pemberitahuan ya Pak ya. Dan cobaan hidup itu tidak mengenal orang soleh dan tidak soleh Pak. Ya, di dalam surah Al-Furqan ayat 22. Nah, nanti kita bedakan yang dapat rahmat dan yang tidak dapat rahmat. Yang tidak dapat rahmat itu surat Al-Furqan 22. Silakan ada yang baca, silakan. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijran mahjura. Ini gini Pak ya, ingatlah kamu ketika mereka al-mujrimin itu mujrimun itu orang yang banyak dosa. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita ya Pak ya, Masya Allah, nggak kuat kita. Ketika malaikat berkata kepada al-mujrimun itu kalau diartikan itu satu ya, ateis, jadi ateis, kemudian orang kafir, kemudian orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Begini, la busyra
tidak ada kabar gembira untuk kamu, ya. Justru yang kabar adalah kabar yang tidak enak-enak. Ini proses kematian, wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka mengatakan hijran mahjura. Hijran mahjura itu ungkapan orang Arab yang artinya itu nggak susah diterjemahkan, tapi artinya itu adalah ingin menghindar tidak bisa, dan bahaya itu sudah di depan mata. Paham Mbak ya? Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa? Orang dikejar pembunuh, masuk gang, ternyata gang buntu. Dikejar orang, masuk gang, ternyata gang buntu. Nah ini kemudian orang Arab mengatakan hijram mahjuram. Wah, wis mate, jelas itu hijram mahjuram. Nah ini malaikat beritahu. Jadi beritanya jelek yang disampaikan. Terus ya, surat Al-Anfal 50. Ini yang tidak dapat rahmat, dan ini bukan untuk panjenengan. Jenengan tidak masuk kategori ini. Kamu tenang, tenang. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan tubuh mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Nah ini gini ya, saya lihat tafsirnya. Orang kafir itu, nah makanya ini tidak mungkin bapak lah, bapak ini seorang muslim, orang baik-baik, tenang. Ini tidak menyangkut bapak ini, aman. Ketika malaikat mencabut orang-orang kafir, nyawa orang kafir, nah ini malaikat ngomong begini, roh, cepet metu, ini pasukan yang ngeremet ini? Ya, yang sudah nggak sabar menunggu kamu itu sudah nungguin. Ayo cepat keluar. Nggak keluar itu. Lalu malaikat itu memukul wujuhahum, memukul wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka dipukul. Nah, itu berarti tidak dapat rahmat. Tidak dapat rahmat. Nah bisa saja Pak itu orang yang kesalahannya kepada orang terlalu banyak dan tidak dimaafkan. Kasihan tuh Pak. Masa Bapak tega tuh Pak? Terus dimaafkan aja. Abot memang maafkan itu Pak. Abot. Tidak dibantu nggak bisa. Nah, yang dua ayat ini ayat tentang yang dapat rahmat. Nah ini insya Allah Bapak Ibu ya, surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini untuk panjenengan semuanya lah, insya Allah lah ya. Seneng sampai terus pokoknya apik terus nggak konsumsi nang masjid subuh, mosok sih dikenek nang Gusti Allah ya nyumbang masjid ya, baik sama orang ya, ndak nyembah berhala ya, ndak terus apik. Ini gini, orang yang imannya baik itu malaikat datang begini, nggak usah takut. Kenapa takut? Jangan sedih. Terus ditunjukkan gini, inilah, ini video surga, delok niki, lihat ini ya, surga lantai 1000 ya, ini kamar 437. Terus iki tulisannya siapa itu? Untuk Nur Rahman, jenengmu toh, nomor KTP. Seneng apa? Loh,
Ya Allah, Pak, ini dapat rahmat. Lah kenapa dosa-dosanya kok tidak nampak di dalam video itu? Sudah dimaafkan. Paham tuh, Pak? Ayo sekarang saya beritahu, lebih penting mana doa kesembuhan dengan doa ampunan? Iya. Tapi sampean kan sih lebih serius minta sehat toh? Betul toh? Ya kan enggak konsekuen gini. Paham toh, Pak? Jenengan tuh bilang katanya lebih penting istighfar. Tapi minta istighfar itu sedikit lebih kering dibanding minta rezeki, gitu, minta sembuh. Betul? Berarti tidak konsekuen sampean. Iya toh, Pak Ferdian? Ya mestinya kalau istighfar. Saya April, ini bulan apa? Mei ya. April tanggal Selasa pekan kedua setelah Idul Fitri itu saya masuk rumah sakit. Sebelum masuk kamar operasi, istri saya bilang, "Mas, ndonga Mas." "Ndonga apa?" "Wis gak, aku istighfar ae." "Aku nek waras iki paling banter ya 50 tahun, Dek." Iku wis. Nah, itu kan istighfar, aku di sepuro Gusti Allah, itu bisa sampai selamanya. Iya sampean ngono. Aku sing nyawang iki lho. Makanya Bapak jangan sakit. Bapak kalau sakit itu istri Bapak sakitnya 3 kali lipat, Pak. Bu, jangan sakit. Sebab kalau sakitnya suami 3 kali lipat. Iya, betul, Pak. Temenan, Pak. Betul, Pak. Ya Allah. Ya saya istighfar aja, istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya matinya la ilaha illallah, gitu aja. Ya, boleh minta sembuh, boleh minta rezeki, boleh, Pak, boleh. Siapa yang melarang? Enggak apa-apa. Ya apa-apa. Tapi minta ampun itu di atas segala-galanya. Sebab kalau kita sudah diampuni menjelang mati itu video tentang asusila, video tentang mengambil uang yang tidak jelas halalnya itu nampak semuanya. Nah, ini dirahmati Allah. Wa absyiru bil jannah. Dan itu tidak sekali-kali, itu dalam proses kematian ya. Video tadi loh, Pak. Tapi Bapak jangan bilang mereknya apa, Pak? HP ini gua. Aja ngono. Iki gambaran Pak, aku cek paham. Merek Korea apa anu, Pak? Foto ini berapa apa? Sinyalnya terang apa betul waktu itu? Masya Allah, senang. Istighfar itu di situ, Pak. Wa absyiru bil jannah. Dan itu dilakukan menjelang mati ya, kemudian pada waktu dikubur ya, kemudian pada saat kebangkitan ya, kemudian ketika menjelang proses hisab ya, perhitungan benar masuk surga. Baik, nah itu senang, alhamdulillah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kamu. Baik. Yang terakhir untuk bentuk wafat yang dalam prosesnya itu diberi rahmat Allah, yaitu adalah surah Al-Waqiah ayat 90-91. Surat Al-Waqiah itu surat 56. Ya. Sudah? 90-91. Dan adapun jika dia masuk golongan
maka salam bagimu wahai dari golongan kanan sambung malaikat. Sudah Pak ya? Ini adapun orang-orang yang memang nanti itu calonnya orang yang diberi catatannya itu lewat sebelah kanan. Nah, kanan tuh Pak ya, kanan. Ini sampai bahasa kanan-kanan ini Pak ya. Kalau Bapak di sini dapat konsumsi, itu sebaiknya yang diberi duluan itu orang kanan. Sama-sama ini Pak ya. Pak Haji duduk 3 orang di sini, lalu dapat makanan, itu etikanya adalah berikan yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu etikanya. Adapun orang-orang yang termasuk orang-orang ashabul yamin itu fasalamul laka min ashabil yamin. Di situ ada ucapan selamat tiga saya sarikan dari beberapa tafsir ya. 1, malaikat itu mengucapkan fasalamul laka min ashabil yamin. Ada salam untukmu dari orang-orang yang senasib dengan kamu. Nah, ini ditafsirkan malaikat itu kalau ketemu orang mukmin yang baik, yang kanan, ya Bapak Ibu lah insyaallah min ashabil yamin ya, dari kanan. Itu malaikat mengatakan, Muhammad, selamat ya. Selamat. Kamu punya umat yang masuk dalam kategori orang baik. Selamat. Selamat. Kamu telah bisa mengantarkan umat yang sudah seperti itu. Jenengan tidak bisa membayangkan ya tugasnya Nabi itu Pak ya. Ya Pak ya. Nabi itu harus memimpin orang ketika beliau hidup dan setelah wafat Pak. Gitu Pak ya. Loh, iya toh Pak ya. Makanya orang haji sekarang ini nanti itu salam kepada Nabi ketika di Madinah itu kan doa ujungnya kan Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Allahumma jazzihi an ummatihi afdhalal jazaa. Itu artinya gini, ya Allah, berikan balasan Rasulullah yang amat berjasa, yang tugasnya berat kepada seluruh umat. Itu salamnya begitu Pak. Allah, ulangi saya, Allahumma jazzihi an ummatihi afdhalal jaza. Nah, itu artinya ya Allah berikan pahala yang besar untuk Nabi atas jasanya yang beri. Tugasnya berat Pak, berat sekali. Berat. Makanya Bapak jangan pelit lah membaca selawat Nabi itu. Jangan pelit baca selawat Nabi. Kapan itu? Ya waktu sendirian di pojok sana. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat apa? Ojo mikir kok maca donga kok mesti ditakoni dapat apa ae, Pak. Kok pikirannya kok imbalan ya, Pak. Gitu. Sing ikhlas po. Yang ikhlas selawat Nabi. Fadilah ya apa, Pak? Kok fadilah wae. Apa itu rezekinya lancar? Rezeki ya apa sih kok? Sing ikhlas. Dapat apa? Aku gak ngurus. Yang penting aku mengikuti perintah Allah. Aku disuruh baca salawat. Titik. Rasulullah menyuruh baca salawat. Titik. Aku dapat apa? Itu urusannya Allah. Tapi saya baca. Wah. Allah salawat. Itu kan perintah Allah toh dalam Al-Quran itu. Sudah pernah saya jelaskan panjang di sini. Nah, itu malaikat dapat ucapan gini. Fasalamul laka Muhammad, selamat ya. Ada orang dari Wisma apa nih? Wisma Permai. Muhammad selamat.
dari jamaah Rodatul Jannah itu, orang baik itu. Selamat, kamu selamat, alhamdulillah, selamat, hebat, masya. Yang kedua, orang ini yang menjelang mati itu gini, selamat, kamu sudah mendapatkan ucapan selamat dari orang-orang yang senasib dengan kamu. Loh, dua, selamat ya. Loh, seneng loh Pak diberi ucapan gitu. Kamu sudah dimasukkan grup WA-nya. Kamu sudah dimasukkan list grup, satu grup. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, itu malaikat yang ngomong sendiri. Malaikat kepada orang ini, fasalamul laka min ashabil yamin. Selamat ya, kamu sudah termasuk orang-orang hebat. Wah, itu arti dari rahmatan indal maut. Hafal ya Bapak ya? Bapak hafal ya? Bu, Bapak hafal Bu? Ibu hafal? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan. Itu 10 loh Pak. 10 itu. Wa barokatan. Kalau Bapak ndak hafal itu kebangetan Pak. Dorce Pak, Dorce itu sebelum matinya itu menunjukkan aku hafal doa ini. Oh, itu mana? Allahumma insya. Maksud sampean kalah karo Dorce Pak. Nah sekarang Bapak tahu, Bapak kok hafal itu sebabnya apa? Itu doa hanya populer di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Doa itu adalah ramuan dari kumpulan doa-doa dari Nabi yang sepotong-sepotong dijadikan satu. Oplosan. Tapi jangan dianggap oplosan itu mesti jelek loh. Lah, puyer kalau oplosan loh Pak. Puyer sampai oplosan. Itu dah. Bapak kok tahu sebabnya? Bapak kok hafal itu dari mana? Ayo. Pak Ferdi hafal dari mana? Pak Uda dari mana? Kok jenengan hafal itu dari mana ceritanya? Lah bingung sampean toh? Saya mempelajari. Ternyata kita hafal karena hampir seluruh dulu imam-imam dulu, mudin-mudin dulu itu ya doanya itu. Ayo, gitu Pak. Sama enggak pernah kan bawa catatannya ngapal dewi lah, enggak pernah toh. Ujug-ujug hafal. Nah, loh ini sudah selesai. Dan ternyata Pak, ini Pak perhatikan. Mengapa doa itu populer? Karena hampir di setiap rumah orang Indonesia itu, orang di Jawa mungkin ya, itu punya buku-buku tahlil Yasin, yang buku tahlil Yasin itu mesti isinya ada doa selamat. Nah, aku tak goleki iki orang gini, mau pasang anak wakil Pak? Ya, wakil tuh, ono piro? Iku hampir setiap buku menjelang pernikahan ada buku itu, hampir selalu ada doa selamat. Alhamdulillah lah itu hafal. Allahumma inna nas'aluka fiddin. Itu kalau udah salamatan fiddin itu kan hebat ya Pak. Kalau diterjemahkan di situ ya, berikan aku keselamatan agama. Keselamatan agama ini gak diterang ya bingung. Apa keselamatan agama? Itu selamat dari berbuat dosa. Wa'afiatan fil jasad. Ini ada 10 Pak. Selamat dari dosa. Terus wa'afiatan fil jasad. Itu artinya sembuh dari penyakit. Gitu Pak ya. Selamat dari ditobrok trailer yang remnya blong. Itu Pak masuk itu. Sudah itu. Selamat dari salah sasaran. Ada orang membunuh orang salah sasaran, gak salah, gak apa.
dipateni jarine. Soalnya wajahnya mirip ya, ngono Pak. Makanya sampeyan aja mirip-mirip. Ya itu. Terus waziyadatan fil, artinya itu jadikan saya ini senang baca. Jadikan aku senang pengajian, itu loh. Senang baca. Ini problem Pak di dunia hari ini. Tidak di kampus, tidak di SLTF, itu. Orang suruh baca itu ya Allah. Wah, nah, terus barakatan fi rezeki. Jadikan rezeki yang saya peroleh ini menjadikan saya semakin baik. Kalau rumah tangga itu semakin sugih, semakin banyak, semakin mesra. Loh benar Pak? Ada enggak itu semakin sugih terpegatan? Enggak dong. Sampai bojone konsultasi dengan saya, Prof, ya nopo carane meralat doa. Loh, doa kok diralat apa tuh, Mbak? Biyen Pak waktu melarat Pak, mesra aku Pak, mesra aku. Sepiring nasi berdua Pak, kasurku mek cilik, jadi jarang ngene Pak, mesti tumbuh-tumbuhan. Ya mesti ae seneng kok dia. Kasurnya cilik lho Pak, mepet. Biyen kan sepeda motor Pak rono-rono. Saiki bojoku duwe mobil dhewe, duwe supir dhewe, aku duwe supir dhewe Pak. Urip gak karu-karuan kabeh Pak. Ya apa nek ndonga melarat maneh Pak ya Allah. Itu namanya gak barokah. Rezeki yang menjadikan dia itu bermasalah. Barakatan rezeki terus wa taubatan qabla maut. Oke, terus. Nah, ini saya baru pagi ini menjelaskan satu tok, rahmatan indal maut, terus maghfiratan ba'dal maut, terus belum pernah jatah Pak, belum. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, mudahkan ada proses kematian, terus wa najata minnar, tidak mampir ke neraka, rest area, enggak pakai ke rest area, itu langsung surga. Ada kan ke surga tapi masuk ke rest area dulu. Istirahat di situ. Terus wal afa intal hisab, dan dimaafkan ketika proses perhitungan. Standing for account namanya itu. Itu berdiri untuk pertanggungjawaban. Nah, itu 10 Pak. 10. Sama enggak tahu ngitung Pak? Wis aja malah ngitung, aku ae wis. Saya kira begitu Pak, cukup ya. Ada pertanyaan silakan. Ayo, monggo. Di sini kan ada 3 golongan. Ada golongan ini, golongan satu lagi saya belum perlu dijelaskan. Untuk golongan itu kan orang-orang yang berimam lebih dahulu. Maksudnya apa? Oh, enggak begitu Pak, gini. Jadi secara umum itu ya gini ya. Wa ashabul yamini ma itu. Wa kuntum azwajan thalatha, ya toh? You are of 3 kind. Kamu itu termasuk dari 3 kelompok. 1, ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan dari sebelah kanan. Orang masuk surga, itu Pak nggih. Terus wa ashabul yamin masuk, terus wa ashabul maimanati masuk, itu lah ya. Wa ashabul maimanati, wa ashabul maimana, wa ashabul masyamati, ya. Lali sih aku, malah. Tapi profesor banyak sekalian ini. Ashabul yamini ma ashabul yamin. Bukan ashabul. Wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Jadi ada orang masuk surga, kemudian ada orang masuk neraka. Paham tak Pak ya? Tapi di situ yang ketiga itu adalah wasabiqunas sabiqun. Kalau terjemahnya itu menjadi tidak bagus Pak. Wasabiqunas sabiqun itu orang yang melampaui ini. Kebaikannya itu melampaui dari kriteria pada umumnya itu, gitu Pak. Makanya di situ tujuan the forerunners are forerunners. Orang yang bukan imannya lebih dulu, bukan gitu ya. Ini artinya orang yang imannya itu melampaui kita. Maka ini tidak pada kelompok umumnya, ini di atas itu. Itu Pak, itu.
Di atas itu. Jadi orang yang dahulu itulah yang dahulu. Dahulu orang yang nyalip kebaikannya orang pada umumnya, maka dia termasuk orang yang itu wasabiqun asabiqun. Makanya asabiqun itu ulaikal muqarrabun, itulah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah fi jannatin na'im, in the garden of pleasure. Itu adalah orang-orang yang di dalam kebun yang sangat-sangat terindah, yang tidak diperoleh oleh kelompok satu, kelompok dua. Nah, itu tiga itu. Nah, sabiqun ya pasti itu. Orang pertama adalah Rasulullah. Gitu Pak ya. Oke. Cukup. Ya, enggak apa-apa. Kalau saya terserah Bapak aja. Pertanyaan saya, kira-kira di surat mana ya? Atau memang saya nggak detail tadi? Atau ayat 2 sisa kubur itu apakah yang tadi disampaikan dengan secara video atau sebenarnya kita secara konkret siksa? Oke, baik. Itu yang pertama. Soal siksa kubur nanti jawabannya saya WA melalui ini ya, Pak Ferdi ya. Pak Ferdi tolong di forward ya, itu nggak harus hari ini, tapi nanti mungkin kalau saya sampai di rumah saya ini kan ada artikel pertanyaan seperti Bapak dan sudah saya jawab. Yang jelas ada, cuma tidak disebut siksa kubur. Sing nyebut siksa kubur itu hadis ya Pak ya, dan Quran tidak bisa dipisahkan dengan hadis. Bapak cari sholat istikharah ya enggak ketemu di situ, yang ada dalam hadis. Jadi Quran dan hadis jangan dipisah, tetapi di dalam Quran sendiri ada. Itu siksa kubur. Nanti saya kirim sini, ya Pak ya. Oke. Lalu secara fisik atau secara ini itu diperselisihkan. Ya. Dan kita tidak perlu berdebat panjang soal fisik dan enggak. Walaupun psikis Pak itu ya loro kabeh Pak, seluruh kabeh Pak sakit. Nah, sekarang kalau Bapak mamanya itu tidak secara fisik, Bapak paling takut hewan apa? Paling takut hewan apa? Hewan cacing? Hah? Ular? Lah kalau Bapak, naudzubillah, kalau ada orang takut ular, sepanjang kuburnya itu selalu ada gambar ular Pak, apa Kak? Mencret Pak. Ini kalau kita bicara soal bahwa siksa kubur bukan fisik gitu. Fisik, psikis pun itu bisa menghancurkan kita Pak. Paham tuh Pak ya? Orang takut cacing, tapi setiap hari itu bayangannya cacing mlebu kuping, mlebu kene itu. Ya apa Pak? Gitu Pak ya? Ada. Yang kedua masih ada? Kedua gitu yang tadi Bapak sampaikan saling memaafkan. Pertanyaan saya juga, kalau terus masa lalu kita ini punya dosa sama si ulang. Terus nanti bagaimana cara kita untuk bisa, kita kan udah tahu kita sebulan kita untuk memaafkan dia. Jadi kalau mengampuni Allah kan Allah maaf. Terus apa yang jalan kita itu umumnya memberikan yang harusnya. Hanya nanti kita Oke ya, saya paham Pak. Jadi menyangkut ini mengambil hartanya orang. Iya Pak ya? Oke. Makan kerupuk 10 tapi bilang 5 di warung waktu melarat biyen, nek Trawas. Ngono itu Pak ya. Itu ada urusannya Pak kerupuk Pak. Piro kerupuknya Mas? 5. Padahal 10. Jangan dikira urusan kerupuk ini enggak urusan. Padahal digaleki mana tokone warung itu gak ono. Paham toh? Paham toh Pak? Kalau ketemu Pak, Bapak harus datang. Kenapa? Anaknya enggak ketemu. Maka Bapak kemudian disitulah ada doa, ya Allah ampunilah orang ini. Itu sudah direkam di dalam wiritan itu.
wali ashabil huquqil wajibati alayya, pada waktu doa setelah itu, ampunilah orang yang saya punya kewajiban menyelesaikan tapi saya tidak mampu. Maka kita mintakan ampunan, Bapak kan dapat pahala toh? Dapat pahala toh? Oke, dapat pahala. Kemudian nanti itu kalau kita naudzubillah, karena ini punya salah, kan pahala Bapak kan dioper ke sini. Lalu kejelekannya kan ke sini. Gitu Pak ya? Nah, Bapak enggak tekor. Itu kalau sudah meninggal. Tapi kalau Bapak doakan itu, ampunilah, apa susahnya? Orang yang di Sumatera sana yang Bapak cari tidak ketemu, digerakkan Allah. Ketemu pengajian seperti ini. Sepuron kabeh, kok cuma toloi kon, langsung ngomong tak sepuro kabeh. Selesai. Sudah Pak? Cok susah. Senang. Gusti Allah kabeh yang menggerakkan. Kalau sampai itu mudah memaafkan orang, ya Allah nanti orang lain mudah memaafkan Bapak. Mulai hari ini, ojo akan ngomong juga akeh salah, itu betul Pak ya. Itu soal harta, belum cara ngomong. Saya ini tadi waktu sujud ini, saya ini ya Allah, saya kalau tahajud saya baca Quran ya, tapi menjauhi perkataan yang tidak berguna itu kadang-kadang kok masih keperucut terus. Kang gopo ngomong ini, goyang ini kan tak opo, paham tuh Pak? Terus mulai saiki, aku sampai menulis buku itu, ya Allah bantulah aku untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Ngono sampai saiki gak berhasil saya. Yes, ojo akeh ngomong, wis meneng ae. Kayak lontong ya pangan ae gitu. Makanya ini Pak saya katakan tadi itu. Mengerjakan yang baik itu berat tapi lebih mudah daripada menghentikan sesuatu yang tidak baik. Perlu perjuangan berat. Maka perlulah pengajian begini nih. Kalau Bapak tidak hadir pengajian gini mungkin tidak ketemu renungan-renungan seperti ini. Terus merasa awake apik dhewe ae. Pokoke mlebu swarga dhewe ae kabeh welek dek tok sing apik dhewe. Paham Mbak ya? Oke. Saya kira begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah kami mohon diselamatkan dari dosa, wa afiatan fil jasad, sembuhkan seluruh penyakit kami dan jauhkan kami dari bencana dimanapun yang merusak tubuh kami, wa ziyadatan fil ilmi, jadikan kami ini suka membaca buku, suka mendengarkan ceramah, wa barokatan fil rizki, jadikan rizki kami itu menjadikan kami semakin soleh, semakin solihah, wa taubatan qoblal maut, sejelek apapun kami ya Allah jangan wafatkan kami sebelum kami tobat dan kau terima tobat kami, wa rahmatan indal maut, berikan kami hiburan terindah pada proses kematian kami, wa maghfiratan ba'dal maut, setelah nafas kami cabut engkau cabut pula, engkau maafkan seluruh dosa kami. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam proses kematian, wan najata minan nar, jangan sampai kami masuk surga lalu harus mampir ke neraka dulu, wal afwa indal hisab, dan jadikan kami orang-orang yang ketika pemeriksaan itu cepat karena semuanya engkau maafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.